Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Shalom, salam sehat, kuat, dan semangat untuk kita semua. Kiranya damai dan sejahtera boleh membersamai kita. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari sejenak kita menenangkan diri dan menyiapkan hati untuk menerima renungan sapaan iman GKJ Margoyudan melalui doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas berkat penyertaan yang Tuhan limpahkan kepada kami, sehingga kami dapat kembali bersama menikmati renungan sapaan iman pada hari ini. Berilah kami hikmat dan tuntunlah kami memahami segala jalan-Mu. Pimpinlah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur menyambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, berkenan untuk saya mengawali renungan saat ini dengan judul-judul resapi yang menjadi kesaksian hidup saya, yaitu Manah Ingkang Legowo, Naliti Gesang, Nonton Kahanan, Jangkaring Nyawa Kita, Gesekan, Berpengharapan, Memilih antara yang baik dan terbaik, Sambutlah rasa syukur, Seni berdiam diri di hadapan Tuhan, Teguran sebagai wujud kasih, 4 kekuatan saat tertekan, Pentingnya waktu. Dan saat ini saya memberi judul Pembaharuan Budi, yang didasarkan dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai 6. Dan nats diambil dari ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tentunya kita semua menyadari bahwa kehidupan di dunia ini dapat membawa pengaruh buruk jika tidak menjaga diri untuk hidup dalam kekudusan. Untuk itu, kita pun perlu berperan secara aktif, berperan serta aktif di dalam menjaga kesucian hidup pribadi maupun persekutuan atau komunitas di mana kita ada. Saat kita berperan serta aktif, kita akan mengalami perjumpaan dengan beragam orang dan suasana, kadang membawa pengaruh yang kurang baik bagi kita. Terlebih jika kita hidup dalam lingkungan pergaulan yang tidak baik atau jahat. Tentunya, jika kita tidak bisa menjaga diri kita akan ikut terhanyut dalam pola hidup yang tidak baik ini atau yang jahat. Sementara kita adalah milik Kristus yang telah ditebus dari kuasa dosa, dan kita adalah ciptaan baru. Ciptaan baru yang diubah untuk sungguh-sungguh mengalami perubahan dalam semua aspek kehidupan yang dimulai dari pikiran, perkataan, perbuatan, dan laku hidup sehari-hari. Disinilah keberanian kita untuk melawan kecenderungan yang jahat diuji. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa saya menyampaikan judul-judul resapi di atas? Judul-judul resapi di atas sebenarnya adalah kesaksian yang menjadi refleksi diri saya. Satu contoh saat saya dan suami harus melewati kondisi anak sakit. Harus 2 bulan observasi dulu, harus menunggu hasil lab, harus operasi, harus berurusan dengan BPJS, dan harus yang lain yang harus diselesaikan. Saya sempat bertanya dan menggumulkan dengan Tuhan. Saat itu saya diingatkan kembali dengan kesaksian yang 1 bulan lalu saya sampaikan,
yaitu manah ingkang legowo. Dan memang benar, saat saya mengikhlaskan, kehendak Tuhan nyata, kuasanya pun nyata. Puji Tuhan, anak pulih, sembuh. Resapi juga menjadi sarana pemeliharaan iman saya sebagai kesaksian hidup, dan seiring berjalannya waktu ternyata juga telah menjadi sarana saya menjaga diri atau menjadi pagar yang baik untuk saya menenangkan diri melangkah keluar, menjalani kehidupan sehari-hari. Kesaksian hidup yang mengolah rasa saya, mengolah rasa dalam mengasah dan mempertajam pergumulan hidup saya, juga membantu menggali dan menemukan bekal untuk saya yang sedang belajar menjadi lebih baik, untuk terus diperbaharui dan mendapatkan kekuatan-kekuatan baru melalui laku hidup yang seturut kehendak Tuhan. Dalam Roma pasal 12 ayat 1-6, Paulus menganjurkan demi kemurahan Allah warga jemaat Roma untuk menyerahkan tubuhnya bagi Allah kita sebagai persembahan yang hidup lagi kudus. Kudus berarti khusus, bukan untuk tujuan yang lain kepada Allah. Dan Paulus menegaskan bahwa itulah ibadah yang berkenan yang dimaksud di sini. Yang dimaksud di sini adalah suatu pelayanan rohani yang melibatkan seluruh kemampuan nalar mereka. Karena termasuk pengabdian, maka orang-orang percaya harus berhenti menjadi serupa dengan dunia ini dan membiarkan diri mereka berubah oleh pembaharuan budi mereka. Pembaharuan dan perubahan semacam itu harus dibuktikan dengan menyelidiki kehendak Allah, yaitu mana yang baik dan berkenan kepada Allah yang sempurna. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, melalui resapi hari ini kita sedang belajar dua hal. 1. Membagikan kesaksian hidup. Saat kita memiliki keberanian untuk melawan kecenderungan yang jahat sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ketika kehidupan di dunia ini cenderung mengabaikan kebenaran atau kebaikan dan lebih mementingkan egoisme pribadi, kita sebagai orang percaya diajak untuk melawan kecenderungan tersebut dengan menjalani cara atau laku hidup yang lebih baik, taat kepada perintah Allah. Kedua, menjaga diri untuk tidak ikut arus dalam kerusakan sekitar kita. Kerusakan dunia ini mutlak dijalankan dalam kehidupan orang-orang percaya. Karena itulah ibadah yang sesungguhnya dalam hidup kita. Dengan terus menjaga kekudusan dan kesucian hidup kita diajak untuk menjadi berkat bagi sesama. Tubuh kita milik Allah yang sudah selayaknya kita menjaganya. Menjaga dari kejahatan, dari hal-hal buruk yang mengganggu pola hidup, atau kekotoran pola hidup di dunia yang cenderung berbuat jahat. Mari kita jaga kekudusan pikiran dan perasaan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan mudah terbawa arus sekitar yang sering menginginkan kita hancur oleh kuasa dosa. Dengan menjauh dari Tuhan dan juga tidak mengikut apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya. Jangan biarkan hidup kita dikuasai dunia ini dan menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi mari, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Mari kita berubah oleh pembaharuan budi kita. Amin.